Shalom Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kegigihan kita, tapi karena kasih Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga kita pada pagi hari ini masih dibanguni dengan sehat walafiat. Jika Tuhan tidak memberi kesempatan pada pagi hari ini, bisa saja kita tidak bangun-bangun lagi. Tapi puji Tuhan, kita masih bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari itu Bapak Saudaraku, janganlah sia-siakan kesempatan yang berikan Tuhan kepada kita, supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita, di mana kita akhir hidup kita nanti. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita bersyukur terlebih dahulu sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya, dan di pagi ini sudah bangun dan walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Dan di pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Kami juga akan merenungkan firman-Mu. Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing, sehingga betul-betul semuanya ada dalam tuntunan dan topang dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, haleluya Tuhan. Juga Bapa, di pada pagi hari ini, di mana saja pendengar yang bisa menyaksikan video ini, Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, sehingga betul-betul Bapak, video yang saya putar ini Tuhan Yesus, bisa kami renungkan, bisa kami mengerti, dan bisa kami jalankan. Kami percaya Bapak, Engkau bukakan pintu hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, syukur Bapak, Engkau begitu baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Salam Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita baca Alkitab kita, karena tanpa kita dasar Alkitab, kita akan sia-sia. Karena apa? Karena jika kita tidak dasarkan Alkitab, bisa saja kita membuat firman kebenaran. Tapi jika kita imani dengan firman kebenaran, tentu itulah kebenaran, karena itulah laptop. Kembalilah kepada laptop, kembalilah kepada dasar. Jadi dasar kita adalah firman. Jadi firman inilah membentuk kita, firman inilah mengajari kita, firman inilah yang menyelamatkan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, kembalilah kepada Alkitab yang kita cintai, yang kita percayai. Lakukanlah, bertindaklah taat dan setia, supaya kita betul-betul berjalan seturut apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi di sini kita buka Alkitab kita, Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19 katanya begini, judulnya pendengaran atau pelaku firman. Pendengar atau pelaku firman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita diajarkan Tuhan supaya kita itu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar, bukan hanya percaya, bukan hanya ke gereja, bukan hanya orang Kristen, tapi pelaku firman Tuhan. Nah, jadi Bapak Saudaraku, walaupun mungkin kita mengatakan saya ini anak Tuhan, tapi kita tidak menjadi pelaku, itu hanya kata kita. Jadi di sini jelas firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi di sini katanya Bapak Saudaraku, kita itu lambat berkata-kata. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Tetapi orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi di sini kita Rasul Paulus mengajarkan kepada kita supaya kita itu lambat untuk berkata-kata, tapi cepat untuk mendengar berita-berita, mendengar dan sebagainya, dan kita lambat untuk berkata-kata.
Karena jika kita cepat berkata-kata, sehingga nanti kita akan menambah-nambahi. Karena tidaklah sempurna jika kita mengatakan dengan tidak lambat. Karena apa? Karena banyak saat ini berita 1 menjadi 10. Menjadi itulah artinya tidak lambat berkata, tapi lambat cepat untuk berkata-kata. Tapi di sini diajarkan Tuhan, diajarkan Rasul Paulus kepada kita lambat untuk berkata-kata. Pikirkan dulu, renungkan dulu, lihat dulu, perhatikan dulu, barulah kita berkata, barulah kita ngomong. Nah, jadi di sini Bapak Saudaraku, kita diajarkan sedemikian rupa. Ayat 20 mengatakan sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebaikan di hadapan Allah. Jadi sini tadi katanya tidak lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, jadi jangan kita spontan, jangan kita seperti orang-orang dunia. Orang-orang dunia spontan, terus begitu dia dikejutkan, dia perkataannya begini kau. Nah, jadi itu hanya adalah orang-orang dunia, tapi kita itu sabar. Walaupun mungkin kita diejek orang, walaupun mungkin kita diganggu orang, kita sabar, lambat untuk marah. Nah, jadi jangan kita spontan, jangan kita terus naik kuping kita. Nah, jadi jangan terus kita naik darah kita. Kenapa? Karena kita itu adalah anak-anak Tuhan. Tuhan memberikan kita kesabaran. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menghadapi itu. Jadi itu bukan dengan kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kegigihan kita, tapi karena ada roh Tuhan bekerja dalam hati kita ini. Sehingga itulah membuat kita bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegigihan kita, tapi karena ada roh Tuhan di dalam hati kita ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bukti tanda-tanda yang melakukan firman Tuhan, ada roh Tuhan bekerja. Jika tidak ada roh Tuhan bekerja dalam hati kita ini, dalam roh kita ini, kita tidak akan mampu untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena sangatlah sukar karena kita akan secara manusia kita akan dibodoh-bodohi, kita akan seakan-akan tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena kita penuh dengan kesabaran, tidak spontan, tidak mengancam, tidak mengerta. Nah, jadi kita itu dengan hati lemah lembut, seakan-akan kita ini nggak tahu apa-apa, tidak ada keberanian. Jadi begitulah kita diajarkan Tuhan Yesus, seperti Yesus juga. Kita lihat bagaimana dia dalam penderitaan, dia digiring, bahkan dia ditunjangi, bahkan dia dicambuki, tapi tidak berbuat apa-apa. Tapi bukannya tidak bisa dia berbuat, tapi dia memang menunjukkan seperti itu dengan hati penuh dengan sabaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 20 mengatakan kepada kita, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi amarah itu tidak mengerjakan kehendak Allah, kebenaran di dalam kehendak Allah. Kenapa? Karena namanya amarah itu bisa saja kita keluarkan, bisa saja kita lontarkan perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Jadi itu tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi jika kita banyak diam, tapi kita berdoa pada Tuhan, Tuhan, Engkau lihat, Engkau yang campur tangan, saya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi saya percaya Engkau yang berkarya, Engkau yang mencampur tangan, sehingga kita tinggal diam, tapi Tuhan yang berperkara. Jadi begitulah yang saya hadapi Bapak Saudaraku di dalam pelayanan saya. Di dalam pelayanan saya itu banyak tantangan yang saya hadapi, bahkan di kampung-kampung itu banyak preman yang mengganggu saya, tapi saya tidak apa-apa, saya hanya senyum saja, saya hanya memuliakan nama Tuhan saja, tapi saya hanya berdoa, Tuhan, Engkau tetap melindungi saya, Engkau berkarya, karena saya ini datang ke sini hanya untuk memuliakan nama-Mu, menyampaikan firman kebenaran untuk keselamatan, sehingga Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan membela kita. Jadi tidak usah kita yang bekerja, tapi biarkanlah Tuhan yang bekerja, sehingga kita nyaman, tentram. Kenapa? Karena bukan kita yang melawan, bukan kita yang membela, tapi Tuhan kita yang membela. Jadi semuanya
dalam pelayanan saya Bapak Saudaraku semuanya aman, tentram. Kenapa? Karena saya tidak pernah melontarkan perkataan-perkataan yang tidak mengenakan jika orang yang mengganggu saya. Yang penting saya senyum saja. Nah, jadi seakan-akan Bapak Saudaraku kita ini tidak tahu apa-apa, seakan-akan kita ini tidak mengerti apa-apa, tapi Tuhanlah yang tahu. Jadi itu yang kita lakukan Bapak Saudaraku, sehingga saya masuk ke kampung-kampung, kampung mana saja pun itu, semua itu berjalan dengan baik. Bahkan sering dicobai orang, bahkan sering santet orang, itu semuanya Tuhan pembela kita. Tuhan pembela kita. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu harus kita mengambil alih atau mengambil peran. Tak usah, hanya kita menyerahkan diri pada Tuhan, berjalanlah seturut dengan kehendak Tuhan dengan lemah lembut. Jangan pernah kita lawan-lawani. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu pernah saya lakukan, menjalankan pelayanan saya ke kampung-kampung. Ternyata semuanya berjalan dengan baik. Tuhan yang bertindak. Jadi baik juga Bapak Saudaraku, baik juga yang dukun-dukun yang menyantet saya, Tuhan yang bertindak. Saya tidak pernah usik dia, tidak pernah mendoakan dia, tapi Tuhan, saya mengatakan, Tuhan, saya datang sini hanya untuk menyampaikan firman-Mu, untuk menyampaikan keselamatan. Bela saya, sertai saya, topang saya, mampukan saya, sehingga Tuhan campur tangan. Jadi tidak pernah saya doakan orang-orang yang menyakiti saya, tapi saya hanya berserahkan diri kepada Tuhan. Tuhan campur tangan. Jadi ayat 21 mengatakan kepada kita, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak pun itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi di sini Bapak Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi terimalah firman. Terimalah firman kebenaran itu Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kita bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan pernah kita itu menentang firman kebenaran ini. Jadi mungkin secara daging, mungkin kadang kita sekarang sangat berat untuk melakukannya, tapi Tuhan punya cara, Tuhan punya jalan bagaimana caranya supaya kita bisa melakukannya dengan santai. Jadi semuanya itu Bapak Saudaraku bukanlah dengan akal pintaran kita, tapi kita itu lakukan dengan setia, taat dan setia. Tuhan pasti campur tangan. Jadi kita melihat juga seperti Bapak Abraham. Sebetulnya perintah kepada Bapak Abraham, firman kepada Bapak Abraham begitu berat, menyakitkan hati. Kenapa? Karena Bapak Abraham anaknya satu, si Ishak, ternyata Tuhan mengatakan, bawalah anakmu ke Gunung Moria, persembahkanlah, sembelihlah dia untuk persembahan korban bakaran. Jadi mendengar perkataan-perkataan itu, jika berpikir kita secara manusia, bagaimanalah hati Bapak Abraham. Tapi Bapak Abraham tenang saja. Tuhan punya cara, Tuhan punya perkara. Jadi Bapak Abraham, dia laksanakan apa saja yang diperintahkan Tuhan kepada Bapak Abraham. Tapi Bapak Abraham tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, tidak resah, tidak mengutuki, tapi Bapak Abraham tetap santai dan mengerjakan perintah dengan taat dan setia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak gampang membela diri kita, tidak gampang untuk menenangkan diri kita jika ada perkara hal-hal yang kita hadapi. Jika dengan akal pikiran kita
jika kita berjalan dengan hati kita, dengan kekuatan kita, itu tidaklah gampang. Apalagi Bapak Saudaraku, jika ada pelayanan, ada yang mengganggu kita, itu tidaklah gampang untuk menghadapinya secara daging. Tapi jika kita hadapi dengan legowo, dengan hati lemah lembut penuh dengan kasih sayang, semuanya akan berakhir. Karena saya pernah juga Bapak Ibu Saudaraku dijegat, saya di Belawan di daerah Parapat. Pernah saya di sana dijegat, rombongan kami dijegat di sana. Bahkan dia mengatakan karena motor borongan itu melanggar ada meja yang kena senggol, sehingga pemuda setempat situ marah-marah mengejar kami dengan kereta dengan rame-rame. Dan anak muda itu sudah mabuk-mabuk dan mengejar kami, sehingga dia suruh balik ke tempat di mana meja yang telah kena senggol. Di situ anak-anak muda itu marah-marah kepada supir itu, tapi dengan tuntunan Tuhan, sehingga saya turun untuk mendatangi anak-anak muda itu, sehingga saya peluk satu persatu, saya minta maaf, saya tumpangkan tangan saya ke dadanya, saya peluk dia dan saya minta maaf. Dia mundur, datang lagi satu lagi, saya peluk lagi, tumpangkan lagi ke dadanya, tangan saya mundur lagi, dia peluk saya, sampai berapa orang itu Bapak Saudaraku, semuanya mundur dengan teratur, sehingga kami pamit dan saya mengatakan dada terima kasih. Jadi ketika kami pulang itu mungkin dalam pikirannya apa dalam orang itu, kok bisa kita tunduk semua? Ya mungkin dia berpikir seperti itu, karena tadi mungkin sudah diharapkannya pasti kita sudah bisa minum-minum bersenang-senang ini, kita akan bisa dapat uang. Begitulah mungkin pengharapan anak muda itu. Tapi dengan tuntunan Tuhan, dengan hati lemah lembut, semuanya berjalan dengan baik, sehingga orang itu tidak dapat apa-apa, tapi hanya menerima dada terima kasih. Jadi itulah kekuatan kita jika kita melakukannya dengan hati lemah lembut. Kita akan dituntun roh Tuhan. Roh Tuhanlah akan menyertai kita. Roh Tuhanlah akan membimbing, menuntun kita, sehingga betul-betul kita dituntun oleh Tuhan. Tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Coba tadi saya lawan dengan kekerasan, ya mungkin kami dibal-bali di situ. Mungkin supir itu juga tidak pulang lagi. Tapi dengan hati lemah lembut, penuh dengan kasih sayang, oleh karena roh Tuhan bekerja, semuanya aman, tentram, pulang dengan baik. Jadi itulah Bapak Ibu Saudaraku tuntunan Tuhan. Jadi kita itu tidak spontan. Jika ada perkataan orang yang tidak mengenakan, kita langsung kasar, langsung kita repek. Jadi itu bukanlah anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak gampang. Tidak gampang dengan cara daging kita, dengan cara manusia tidak gampang, dengan pikiran kita, dengan logika kita, itu tidak gampang. Hanya dengan tuntunan Roh Kuduslah bisa kita laksanakan sedemikian rupa. Jika kita dengan akal pikiran kita, siapa mau yang diusik, siapa mau yang diganggu. Sedangkan kata istilah ada orang Karo mengatakan ular air aja katanya menggigit katanya kalau kita ganggu. Padahal ular air itu tidak pernah mengganggu manusia. Dia begitu datang dia akan lari, tapi jika dia diganggu katanya dia juga mau menggigit katanya. Jadi begitu juga Bapak Saudaraku, jika kita menjadi hati lemah lembut, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan berkarya. Jadi di sini ke Bapak Saudaraku ayat 22 mengatakan kepada kita, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita mengatakan kita ini orang Kristen, artinya pengikut Kristus, jangan hanya
di mulut saja, tapi betul-betul di hati kita. Artinya Kristen itu pengikut Kristus. Jadi kita harus menjadi pelaku firman, mengikut Kristus. Bagaimana Yesus tahun 2000 lalu datang ke dunia ini menjalankan kebenaran firman Tuhan, sudah diberi contoh, sudah beri cara apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Jadi kita harus melakukannya dengan taat dan setia. Jadi tidak cukup hanya mendengar saja, tidak cukup hanya ke gereja saja, tidak cukup hanya percaya saja, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita melakukannya dengan akal kita, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, kita tidak akan mampu. Karena apa? Karena pasti kita akan membela kedagingan kita. Manusia tidak mau direndahkan, manusia tidak mau diejek, manusia tidak mau diolok-olok, manusia tidak mau dikata-katai. Siapa yang mau seperti itu? Tentu tidak ada yang mau. Tapi karena tuntunan Roh Kudus menyertai, membimbing kita, kita mampu untuk dihina, diejek, diolok, dikata-katai, karena ada Roh Tuhan memberi kesabaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita melakukan firman Tuhan ini harus kita buka hati kita, lakukan firman Tuhan, taat dan setia. Nanti akan Roh Tuhan akan bekerja untuk menuntun, membimbing, menyertai kita. Jadi bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan akal kita. Jangan kita berpikir, mana pula aku mampu melakukan seperti itu. Memangnya tidak ada anakku, tidak ada istriku, aku harus menanggung jawab. Kita mengatakan seperti itu. Semuanya Tuhan persiapkan, semuanya Tuhan akan atur, semuanya Tuhan beri jalan seturut apa yang kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini semuanya memang gak bisa kita pikirkan dengan logika, tidak bisa. Tapi semuanya itu indah pada waktunya. Karena saya juga sudah mengalaminya. Karena cuman pelayanan saya tahun 2006 sampai saat ini cuman istri bekerja. Jika kita berpikir dengan logika, bagaimana cuman istri bekerja zaman akhir zaman ini, bagaimana menyekolahkan anak, bagaimana memberikan makan, kami ada harus makan 5 orang, 5 orang harus kami makan. Bagaimana memberi itu dengan 1 orang. Bahkan kita pikir zaman saat ini 2 orang pun bekerja belum tentu bisa membiayai anak-anak kita biaya kebutuhan sehari-hari. Tapi dengan 1 orang kenapa bisa? Jadi itu tidaklah logika, tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Jadi itu saya alami, sehingga saya juga menyaksikan firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi. Karena ini kesaksian nyata, yang ini yang saya alami, di mana saya melayani tahun 2006 semalam sampai saat ini. Karena saya bernazar pada Tuhan, jika saya sembuh saya akan melayani Engkau semampu saya, sehingga Tuhan sembuhkan saya. Padahal saya sudah diponis dokter, saya berapa persen cuma harapan hidup. Tapi ketika saya mendengar di radio, imanmu menyembuhkan engkau seperti perempuan pendarahan 12 tahun, dari situlah iman saya tumbuh. Tuhan, 12 tahun aja bisa engkau sembuhkan, saya baru setahun, berarti kecil bagi engkau Tuhan. Saya yakin, saya percaya, saya sembuh. Jika saya sembuh, saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan. Sembuhkanlah saya Tuhan. Saya berjanji Tuhan. Tuhan punya cara sehingga 2 bulan setengah kemudian saya tidak berobat lagi, saya sembuh total. Jadi dari situlah saya melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan tanpa diajari, tanpa dituntun, tanpa diajak, tanpa ada ikutan. Jadi saya berjalan sendiri. Saya berjalan sendiri untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi ini semua Bapak Saudaraku bukanlah kekuatan kita, bukanlah karena kehebatan kita, bukanlah karena kegigihan kita, tapi karena ada Roh Tuhan yang bekerja. Sehingga dari situ saya melaksanakan melayani ke kampung-kampung, melayani kampung-kampung. Bagaimana kita seorang orang
sendiri, tidak tahu apa-apa, melayani kampung-kampung. Mungkin bisa kita mati konyol dibuat orang-orang yang punya dukun-dukun. Karena kita kalau orang baru di kampung, kita bisa dikerjai oleh orang kampung. Tapi oleh penyertaan Tuhan, saya datang ke kampung-kampung, tapi semuanya itu dituntun oleh Tuhan. Bahkan juga orang kampung itu mengatakan, jangan pulang malam begini Pak, nanti orang jegat Bapak, nanti Bapak dibunuh orang tengah jalan, karena orang nanti menganggap Bapak punya uang. Dia mengatakan, tapi mengatakan mati untuk Tuhan saya siap. Karena tahun 2009 pun saya mati, sudah vonis dokter mati, tapi ternyata sampai saat ini saya hidup. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, sampai saat ini juga saya masih hidup. Itu artinya, buktinya tuntunan Tuhan dengan luar biasa. Bahkan saya itu pergi ke kampung-kampung itu, meninggalkan pekerjaan, istri cuma bekerja, tapi Tuhan cukupkan. Anak saya 2 kuliah, cukupkan Tuhan semua sampai tamat, sampai bekerja, sampai dia saat ini juga sudah berumah tangga, sudah punya cucu. Itu juga saya rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan Tuhan. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya, bukan karena usaha saya, tapi karena Tuhan campur tangan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika berpikir dengan manusia itu tidak mungkin. Bagaimana istri cuma bekerja, bisa beli kios, dan bisa membangun rumah, bisa menyekolahkan anak, bisa biaya saya untuk pelayanan. Itu dengan logika tidak mungkin. Jika istri saya punya toko, mungkin boleh. Ini istri saya hanya jualan di kaki 5, di emperan, di pinggir pasar. Bagaimana cara bisa menghidupi semua kami, biaya-biaya kehidupan kami sehari-hari? Itu tidak mungkin. Tapi nyatanya Tuhan campur tangan, sehingga sampai saat ini Bapak Saudaraku, saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Bahkan semuanya sudah diselesaikan Tuhan. Rumah sudah ada, pajak sudah ada, anak-anak sudah tamat, sudah bekerja, sudah berumah tangga, sudah punya cucu. Sehingga saat ini kami tinggal 2 di rumah ini beserta istri. Jadi ini semua Bapak Saudaraku saya rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan Tuhan. Begitu sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan takut. Jangan takut mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan taat dan setia. Pasti Tuhan memberi jalan yang terbaik. Bukan saja kita di dunia ini diberi Bapak Saudaraku, tapi upah kita besar di sorga, yaitu mahkota kerajaan sorga. Dari itulah yang kita jalankan, sehingga di pada pagi ini Bapak Saudaraku, kita membuat renungan setiap pagi. Saya membagikan ini setiap pagi untuk supaya mengingatkan kita kembali kepada firman kebenaran. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, karena Tuhan ingin kita semuanya selamat. Tidak ingin Tuhan satupun kita binasa, tapi Tuhan mau kita semuanya selamat, mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Dari itu Bapak Saudaraku, saya membagi firman Tuhan ini. Tuhan bekerja, roh Tuhan bekerja dalam roh saya, sehingga itulah saya lontarkan kepada Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada di pada pagi hari ini yang bisa menyaksikan video ini. Jadi ini bukanlah hasil karya saya, bukanlah dengan hati saya, bukanlah karena kegigihan saya, bukan karena kepintaran saya, tapi karena ada roh Tuhan yang bekerja. Jika tidak ada roh Tuhan yang bekerja, saya ini tidak ada apa-apanya. Saya ini harga debu pun tidak, harga sampah pun tidak Bapak Ibu Saudaraku. Karena saya ini tidaklah ada apa-apanya, sekolah pun tidak punya. Bagaimana saya bisa menyampaikan firman kebenaran? Saya tidak punya sekolah, tidak punya kepintaran, tidak punya jalan, tidak punya gelar. Itu tidaklah mungkin. Tapi nyatanya Bapak Ibu Saudaraku, saya bisa melayani ke penjara, ke rumah sakit, bahkan juga melayani kemana-mana. Itu karena tuntunan Tuhan.
bukan karena ada backing saya, bukan karena saya ada sekolah saya, bukan karena ada titel saya, bukan, tapi karena Tuhan menyertai saya, sehingga sampai saat ini saya masih eksis untuk bekerja memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu saya rasakan. Itu saya rasakan dalam kehidupan saya ini. Tuhan campur tangan, bukan kekuatan saya, bukan. Kalau kekuatan saya nggak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku supaya kita betul-betul kembali kepada firman-firman kebenaran. Karena kita bagaimanapun kita akan meninggalkan dunia ini. Satupun manusia tidak hidup untuk selama-lamanya di dunia ini. Semuanya akan berakhir. Dari itu Bapak Saudaraku, sekaranglah selagi Tuhan memberi kesempatan buat kita, inilah kita kerjakan. Jangan disia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga itu Bapak Ibu Saudaraku, saya mengingatkan Bapak Ibu Saudaraku, sehingga saya membuat renungan-renungan ringan di pada pagi hari. Mungkin pun kadang-kadang Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus tidak mengena dalam hati Bapak Ibu Saudaraku, tapi itulah dia. Itulah cuman kemampuan yang berikan Tuhan kepada saya. Jadi itu tidak saya tambah-tambahi, tidak saya kurang-kurangi, tapi hanya begitulah porsi yang berikan Tuhan kepada saya. Sehingga itulah saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah rasa terima kasih saya kepada Tuhan, di mana Tuhan menyertai saya, di mana Tuhan melindungi saya, di mana Tuhan menuntun saya, di mana Tuhan mengajari saya, di mana Tuhan memakai saya. Itulah rasa terima kasih saya buat renungan setiap pagi untuk mengingatkan kita supaya kita kembali kepada firman-firman kebenaran. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita berpikir dengan diri kita, apa yang harus kita kerjakan? Apa sih harus kita kejar? Apakah kita kejaran kesenangan dunia ini? Kita melihat Bapak Ibu Saudaraku yang sudah kaya, hebat, mewah hidup dalam dunia ini. Kita melihat bagaimana juga kehidupannya, bagaimana akhir hidupnya. Kita bisa melihat dengan mata kita Bapak Saudaraku. Tapi kita di dalam Tuhan ini ada jaminan. Ada jaminan masa hidup kita. Mati hidup adalah di dalam tangan Tuhan. Jadi kita sudah dijanjikan kita menjadi pemilik kerajaan sorga, hidup yang kekal. Jadi itu tidaklah gampang untuk mendapatkannya Bapak Ibu Saudaraku. Tidaklah sama seperti apa perkataan-perkataan manusia. Asal percaya saja kamu akan selamat. Jika demikian Bapak Saudaraku, semua umat manusia selamat. Karena semua umat manusia percaya kepada Tuhan. Tapi walaupun Tuhan yang mungkin berbeda-beda, itu tergantung manusianya.